Keputusan mengejutkan datang dari Norwegia. Negara Skandinavia ini resmi menarik investasinya dari 11 perusahaan Israel, termasuk produsen mesin jet tempur. Langkah ini diambil di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Apa alasan dibalik keputusan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi Israel? Dana kekayaan negara Norwegia, yang dikelola Norges Bank Investment Management atau NBIM, adalah yang terbesar di dunia senilai lebih dari 1,9 triliun dolar AS. Dana ini berasal dari pendapatan besar ekspor energi Norwegia dan diinvestasikan di seluruh dunia. Namun, laporan media memicu kontroversi. Terungkap bahwa dana ini mengalir ke Betjemes Engines Ltd, perusahaan Israel yang memproduksi suku cadang untuk mesin jet tempur Israel, pada 2023-2024. Berita ini membuat Perdana Menteri Jonas Gahr Store meminta peninjauan segera. Nicolai Tangen, Kepala NBIM, mengatakan keputusan ini adalah respons terhadap krisis kemanusiaan serius di Gaza. Ia mengakui bahwa Norwegia berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara yang sedang berperang. Situasi di tepi barat dan Gaza memburuk sejak akhir 2024, memicu kekhawatiran internasional. NBIM menyebut bahwa semua investasi di perusahaan Israel yang tidak termasuk dalam indeks acuan ekuitas akan segera dijual. Setelah laporan Aftenposten muncul, tekanan politik meningkat. PM Store langsung memerintahkan Menteri Keuangan dan mantan Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, untuk meninjau kasus ini. Langkah ini juga mencerminkan kebijakan Norwegia yang sejak lama memberi perhatian khusus pada perusahaan yang terlibat perang dan konflik. Sejak 2020, NBIM telah menghubungi lebih dari 60 perusahaan untuk membahas keterlibatan mereka di wilayah konflik, 39 diantaranya terkait langsung dengan tepi barat dan Gaza. Betjemes Engines adalah produsen komponen mesin jet, termasuk untuk F-16 dan F-35 yang digunakan militer Israel. Keterlibatan mereka dalam rantai pasok militer menjadi alasan mengapa investasi ini menuai kritik. Bagi Norwegia, mempertahankan citra sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi prioritas, sehingga keterlibatan dana negara dalam industri pertahanan Israel menjadi masalah serius. Keputusan Norwegia berpotensi memberi sinyal kepada investor global lain untuk mempertimbangkan ulang hubungan bisnis mereka dengan perusahaan yang terlibat konflik. Namun, langkah ini juga berpotensi menegangkan hubungan diplomatik Norwegia-Israel. Bagi Israel, meskipun nilai investasi ini relatif kecil dibanding total perekonomian, efek psikologisnya cukup signifikan menunjukkan bahwa tekanan internasional semakin nyata. Langkah Norwegia menarik investasi dari 11 perusahaan Israel adalah contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi bisa menjadi alat tekanan politik. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan diikuti negara lain? Atau justru Norwegia akan menghadapi tekanan balik dari sekutu-sekutu Israel? Yang jelas, dalam konflik yang semakin kompleks ini, keputusan-keputusan ekonomi seperti ini bisa menjadi katalis perubahan, atau justru memicu babak baru ketegangan internasional.